Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kelihatannya cuaca pada hari ini sangat bagus untuk belajar matematika. Gimana hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Pastinya dong. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali materi pembelajaran di bab 2 yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu KPK dan FPB, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan mulai dengan refleksi pertanyaan. Yang dimana refleksi pertanyaan ini, tahukah kamu apa itu KPK? Kedua, tahukah kamu apa itu FPB? Sebagian besar mungkin anak-anak ibu sudah tahu ya apa itu KPK, apa itu FPB. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan untuk mengulangnya kembali, mari sama-sama kita ketahui. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian KPK. Sebelum kita mengetahui apa itu KPK, kita akan mengetahui kepanjangannya dahulu. Ananda semuanya sudah tahu belum apa itu kepanjangan dari KPK? Yap, kepanjangan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu kelipatan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, bilangan kelipatan 2 adalah seperti yang sudah ada di depan, yaitu dengan cara penyelesaiannya 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, dan 6. Karena itu hasil dari perkalian bilangan asli. Bilangan asli yaitu merupakan dari angka 1 sampai angka seterusnya. Nah, sekarang kita dapat melihat bagaimana cara mencari kelipatan bilangan. Ini contohnya seperti kelipatan bilangan 2. Kita mendapatkan hasilnya kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, dan 6, bahkan sampai seterusnya. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui kelipatan bilangan persekutuan. Nah, kelipatan bilangan persekutuan ini adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari 2 bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan. Lalu, tandailah bilangan yang sama atau bersekutu. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 6. Mari sama-sama kita lihat cara penyelesaiannya. Yang kita cari pertamanya yaitu kelipatan 2 dan 6. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 28. Nah, coba perhatikan ke depan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 ada berapa? Ada berapa yang sama? Ya, betul. Ada 5 yang sama, yaitu 6, 12, 18, 24, dan 28. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 yaitu ada angka 6, 12, 18, 24, dan 28. Nah, itulah hasil dari kelipatan persekutuan. Sekarang kita akan lanjut dengan KPK. Kita lanjut ke kelipatan persekutuan terkecil. Nah, setelah kita dapat menentukan kelipatan persekutuan, baru kita dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan
persekutuan terkecil atau bisa juga disebut dengan KPK, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan bilangan terkecil, merupakan sebuah kelipatan terkecil yang banyaknya sama dengan bilangan tertentu. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 4 dan 10. Nah, cara penyelesaiannya, kita mencari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 10 ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, setelah kita menentukan kelipatannya, maka kita mencari persekutuannya. Ada berapa yang sama? Ada 20, 40, dan 60. Nah, jadi setelah kita menentukan kelipatan persekutuan, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Persekutuannya atau bilangan yang samanya tadi 20, 40, dan 60. Di antara 3 angka ini, angka berapa yang paling terkecil? Ya, betul, angka 20. Nah, maka KPK dari 4 dan 10 yaitu 20. Itulah KPK ataupun disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Pengertiannya, contohnya, dan cara penyelesaiannya. Sekarang kita akan masuk ke FPB. Nah, FPB yaitu kepanjangan dari faktor bilangan terbesar. Sebelum kita mengenali FPB, kita akan mengenali dulu apa itu faktor. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Contoh, faktor bilangan dari 4 adalah penyelesaiannya seperti yang ada di bawah ini. Kita akan mencoba mencari 4 dibagi 1, 4 dibagi 2, dan 4 dibagi 4. Kenapa begitu? Karena 1, 2, dan 4 dapat membagi habis bilangan 4. Kita berikan contoh lagi. 4 dibagi 1 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sedangkan 4 dibagi 3 tidak bisa, maka tidak kita masukkan. Lalu kita lanjut. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, sesuai dengan pengertian dari faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Berarti faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor bilangan persekutuan. Faktor bilangan persekutuan ini adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan hasil dari faktor bilangan. Faktor persekutuan dapat ditentukan dengan membagi suatu bilangan dengan bilangan asli dan hasilnya merupakan bilangan asli. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Cara penyelesaiannya seperti yang di bawah ini. Kita akan mencari faktor bilangan 4 dulu. Cara mencarinya ya kita bagi dengan bilangan asli. 4 dibagi 1 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kenapa 3 tidak masuk? Karena 4 tidak bisa dibagi 3. Maka faktor bilangan dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya faktor dari bilangan 8. Sama dengan cara mencarinya dengan faktor bilangan 4 tadi. Itu dengan membagi 8 dibagi 1. Masih bisa, berarti hasilnya 8. 8 bisa dibagi 2? Bisa, maka hasilnya 4. 8 bisa dibagi 3? Tidak bisa, berarti dia tidak termasuk. 8 dibagi 4 hasilnya berapa? Ya, betul, 2. 8 dibagi 5 bisa? Tidak. 8 dibagi 6 juga tidak bisa. 8 dibagi 7 juga tidak bisa. Maka 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, setelah kita mencari faktor dari 4 dan 8,
sekarang kita akan menentukan persekutuannya. Nah, berapa saja angka yang sama? Ya, betul. 1, 2, dan 4. Nah, faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Setelah kita mengetahui faktor persekutuan, sekarang kita akan mengetahui faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau bisa disebut juga dengan FPB adalah bilangan bulat positif yang terbesar dan bisa membagi kedua bilangan atau lebih sampai habis. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 6 dan 9. Nah, cara kerjanya atau cara penyelesaiannya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita mencari faktor bilangannya terlebih dahulu. Lalu kita cari faktor persekutuannya. Nah, coba perhatikan penyelesaian yang ada di depan ini. Nah, itulah KPK dan FPB, pengertian, contoh, dan cara penyelesaiannya. Dapat kita rangkum. Yang pertama yaitu kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Yang kedua, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Yang ketiga, kelipatan persekutuan adalah nilai kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Yang keempat, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Yang kelima, KPK adalah nilai terkecil dan kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan. Yang terakhir, FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan dua atau lebih bilangan. Nah, itulah hasil rangkuman dari materi KPK dan FPB. Nah, anak-anak ibu bisa merangkum apa yang telah dilihat dan apa yang telah didengarkan dari video tersebut. Setelah kita mengetahui pengertiannya, contohnya, bahkan cara penyelesaiannya, maka kita akan mencoba tes sumatif yang akan kita kerjakan. Di sini terdapat 5 soal. Nah, yang mana soal pertama yaitu tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 7. Yang kedua, tentukan KPK dari 4 dan 8. Yang ketiga, tentukan FPB dari 2, 4, dan 8. Dan soal seterusnya. Sekianlah dan terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai jumpa. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.